Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zilia Anjani dengan NIM 0512011091. Hot plate digunakan untuk memanaskan dan mengaduk larutan satu dengan larutan lain yang bertujuan untuk membuat suatu larutan homogen dengan bantuan pengaduk batang magnet atau stirbar. Cara penggunaan yaitu hubungkan alat dengan arus listrik, masukkan bahan yang akan dipanaskan ke dalam beker glass, dan masukkan juga magnetic stir ke dalamnya. Lalu letakkan beker glass tersebut ke atas piringan hot plate. Putar tombol suhu ke suhu yang dikehendaki, putar juga tombol magnetic stir sampai stabil. Biarkan sampai bahan mendidih. Setelah mendidih, putar tombol suhu dan tombol magnetic stir ke angka 0. Angkat beker gelas menggunakan hot hands. Terakhir, lepaskan hubungan arus listrik. Kemudian water bath. Fungsi dari water bath adalah untuk menciptakan suhu yang konstan, menginkubasi pada analisis mikrobiologi. Cara kerja water bath adalah air dimasukkan ke dalam bejana, atur suhu yang dikehendaki, dan hidupkan water bath. Masukkan benda yang akan dipanaskan ke dalam air, letakkan benda pada salah satu lubang, kemudian lubang lain yang tidak digunakan tetap ditutup. Kemudian oven. Oven pada laboratorium berfungsi untuk memanaskan atau mengeringkan peralatan laborat atau objek-objek lainnya. Cara penggunaan oven yaitu sesuaikan oven pengering dengan sumber listrik. Masukkan peralatan laborat yang ingin disterilisasi, kemudian atur dengan rapi dan tutup pintu oven dengan rapat. Hidupkan drying oven dengan menekan tombol on. Kemudian lampu di drying oven akan berkedip. Atur suhu dan waktu yang diinginkan pada oven pengering. Jika peralatan tersebut terbuat dari plastik dan bahan yang mudah berubah volume, seperti pipet ukur dan labu ukur, sebaiknya suhu tidak melebihi 100 derajat Celcius. Bila waktu yang diatur telah selesai, pengatur waktu secara otomatis kembali ke 0. Setelah selesai, terlebih dahulu harus keluar peralatan laboratorium. Setelah keluar peralatan, dan tata kembali peralatan laborat dengan rapi. Jangan lupa memasang kabel oven dari sumber listrik agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Lalu inkubator. Fungsi dari inkubator yang utama adalah untuk mengontrol atau menjaga kondisi lingkungan di dalam inkubator, seperti suhu dan kelembaban. Hubungkan kabel ke power stop kontak, nyalakan alat dan sesuaikan suhu di dalam inkubator bersama dengan menekan tombol set. Sambil menekan tombol set, putarlah tombol di sebelah kanan atas tombol set sampai raih suhu yang diinginkan. Setelah suhu yang diinginkan selesai diatur, lepaskan tombol set. Inkubator akan mengatur settingan suhu secara otomatis sehabis beberapa menit. Siapkan sampel yang akan diinkubasikan. Lantas, letakkan di dalam rak yang terdapat di dalam inkubator tersebut. Kemudian, masukkan tempat pembiakan berisi mikroorganisme yang akan berkenan diinkubasi. Jika menggunakan cawan Petri, maka bungkus bersama dengan kertas khususnya terlebih dahulu. Pipet volume. Pipet volume memiliki fungsi untuk memindahkan cairan-cairan yang digunakan dalam proses pengujian dengan jumlah mulai sangat kecil hingga ukuran lainnya yang diinginkan sang penguji. Cara menggunakannya adalah dengan memasukkan sedikit cairan yang akan dipindahkan ke dalam tabung, kemudian posisikan pipet secara horizontal. Lalu, putar sedemikian rupa agar cairan menyentuh semua permukaan dalam pipet. Buang cairan tersebut ke tempat pembuangan. Kemudian, pipet ukur berfungsi untuk memindahkan cairan atau larutan ke dalam wadah dalam berbagai ukuran volume. Cara menggunakan pipet ukur yaitu pasang rubber bulb ke pipet ukur, sedot cairan yang dibutuhkan ke dalam pipet ukur dengan dibantu filler hingga memiliki volume yang diinginkan. Keluarkan cairan dengan mengikuti skala yang tersedia, samakan tekanan filler dengan udara sekitar.
Kemudian pipet tetes berfungsi sebagai saluran tunggal yang biasa digunakan untuk memindahkan cairan dengan volume kecil dan merupakan alat ukur untuk memindahkan cairan dari wadah aslinya ke wadah lain dalam jarak tertentu. Pertama, bagian bola karet yang ada di atas pipet tetes dipencet dan tahan kemudian dimasukkan ke dalam cairan. Saat pipet dimasukkan, bola karet dipencet, lalu lepaskan dan angkat pipet dari cairan lalu pindahkan ke wadah lain. Fungsi dari mikropipet digunakan untuk memindahkan cairan dalam jumlah yang kecil secara akurat. Cara penggunaannya yaitu atur volume mikropipet dengan memutar atau menekan tombol volume navigasi sesuai dengan yang dibutuhkan. Pasang mikropipet sesuai dengan kebutuhan. Kemudian, memegang mikropipet dengan kondisi tangan yang nyaman, menyedot masuk dan memompa keluar cairan sesuai dengan kebutuhan. Kemudian, labu ukur yang memiliki fungsi untuk membuat larutan dengan konsentrasi tertentu dan mengencerkan larutan. Cara menggunakannya yaitu mengisikan larutan yang akan diencerkan atau padatan yang akan dilarutkan. Kemudian tambahkan cairan yang dipakai sebagai pelarut sampai setengah labu terisi. Kemudian kocok, penuhkan labu sampai tanda batas. Sumbat labu, pegang tutupnya dengan jari dan kocok dengan cara membolak-balikan labu sampai larutan homogen. Labu destilasi berfungsi untuk memisahkan dua zat atau lebih dengan memfokuskan pada perbedaan titik didih. Cara penggunaan labu destilasi yaitu hanya perlu meletakkan campuran zat cair ke dalam alat ini. Labu alas bulat berfungsi untuk memanaskan atau mendidihkan larutan. Cara menggunakan labu alas bulat yaitu dengan memasukkan larutan ke dalam labu alas bulat kemudian panaskan labu tersebut. Erlenmeyer. Fungsinya yaitu untuk menjadi wadah dari bahan kimia cair. Gelas ini juga sering digunakan untuk proses titrasi untuk menampung larutan yang akan digunakan. Cara menggunakan labu Erlenmeyer ini adalah dengan cara tetap memegang pada layar botol dan pencampuran dilakukan dengan memegang leher botol dengan menggunakan satu tangan. Selanjutnya, digoyangkan secara berputar dengan perlahan-lahan sampai larutan bisa menyatu. Fungsi dari gelas kimia yaitu sebagai tempat mereaksikan bahan, tempat menampung bahan kimia berupa larutan, padatan, pasta, ataupun tepung, tempat melarutkan bahan dan tempat memanaskan bahan. Gelas ukur dipegang dengan tangan dan ibu jari menuju batas volume yang dikehendaki. Gelas diukur diangkat sehingga batas volume setinggi mata dan cairan dituangkan sampai batas volume. Tabung reaksi berfungsi untuk tempat mereaksikan dua larutan. Penggunaan tabung reaksi, cara pertama dipandangkan terlebih dahulu tabung reaksi tersebut ke dalam gelas kimia yang sudah diisi air. Fungsi buret. Untuk mengukur volume suatu cairan atau gas, cara menggunakan buret. Buret digelam pada statif dalam posisi tegak lurus dan datar. Bilas buret dengan larutan yang akan dipakai untuk titrasi, kemudian isi buret dengan larutan yang sama sampai di atas titik 0. Alirkan larutan dengan membuka keran dan usahakan kolom pipa di bawah keran terisi larutan. Corong pisah digunakan dalam ekstraksi cair untuk memisahkan komponen-komponen dalam satu campuran antara dua fase pelarut. Cara penggunaannya, campuran dan dua fase pelarut dimasukkan ke dalam corong dari atas dengan corong keran ditutup. Corong ini kemudian ditutup dan digoyang dengan kuat untuk membuat dua fase larutan tercampur. Corong ini kemudian dibalik dan keran dibuka untuk melepaskan tekanan uap yang berlebihan. Gelas arloji berfungsi untuk menimbang bahan-bahan kimia yang bersifat hidrokopis sebagai penutup saat melakukan pemanasan bahan kimia dan sebagai wadah untuk mengeringkan suatu bahan dalam desikator. Cara penggunaan siman zat atau bahan kimia yang akan ditimbang di atas gelas arloji lalu ditimbang. Botol timbang berfungsi untuk menentukan kadar air suatu zat dan digunakan untuk menyimpan bahan yang akan ditimbang, terutama untuk bahan cair yang bersifat hidrokopis. Cara penggunaan yaitu masukkan larutan yang akan ditimbang masanya ke dalam botol, lalu timbang botol beserta masanya yang ada di dalam botol di neraca. Fungsi timbangan analitik adalah untuk mengukur massa benda, terutama yang ukurannya amat ringan. Cara menggunakan timbangan analitis, nolkan terlebih dahulu neraca tersebut, letakkan zat yang akan ditimbang pada bagian timbangan baca nilai yang tertera pada layar monitor neraca setelah digunakan, nolkan kembali neraca tersebut.
Fungsi desikator yaitu sebagai tempat menyimpan sampel yang harus bebas air dan mengeringkan padatan. Cara penggunaannya dengan membuka tutup desikator dengan menggesernya ke samping, letakkan sampel dan tutup kembali dengan cara yang sama. Corong Bajner berupa corong yang bagian dasarnya berpori dan berdiameter besar, terbuat dari porselen, plastik atau kaca, berguna untuk menyaring sampel agar lebih cepat kering. Cara penggunaannya dengan meletakkan kertas saring yang diameternya sama dengan diameter corong. Itu lemari asam. Fungsi dari lemari asam yaitu melindungi personil dari bahaya terhirup gas beracun selama proses pengujian, riset maupun pembelajaran di laboratorium. Cara penggunaannya yaitu naikkan jendela sorong atau sliding windows sesuai kebutuhan dan keinginan. Hidupkan lampu sorong beserta switch blower. Jika blower sudah aktif, Anda harus melakukan prinsip ini secara hati-hati untuk mengetahui zat kimia wajah. Turunkan jendela sorong bahu tinggi. Jika terpaksa, Anda harus meninggalkan proses reaksi yang sedang berlangsung, turunkan jendela sorong dengan bukaan sekitar 10 cm dari atas meja. Jika pekerjaan telah usai, bersihkan meja menggunakan kain kering dan bilas dengan kain basah. Kemudian, lap hingga kering. Jika sudah tidak digunakan lagi, matikan switch lampu, kemudian tutup jendela dan jendela sorong.